Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan materi praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Di pertemuan 3 ini, Ibu membawakan materi persamaan dasar akuntansi pemerintahan di kelas 11 akuntansi. Tapi sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki namanya materi tersebut, sebaiknya kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan yang kedua, melakukan pencatatan persamaan akuntansi, konsep debit dan kredit, penjurnalan buku besar, saldo normal, dan laporan keuangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Indikator pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan persamaan akuntansi perusahaan dan akuntansi pemerintahan, konsep debit dan kredit. Oke, kita masuk ya. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah catatan tentang perubahan unsur-unsur dasar posisi keuangan suatu perusahaan, yaitu harta, utang, dan modal. Akibat adanya transaksi dan kejadian, jadi persamaan dasar adalah merupakan konsep dasar pencatatan suatu akuntansi yang memiliki sistem berpasangan atau yang disebut dengan double entry. Artinya, setiap perusahaan pada suatu akun akan mengakibatkan perubahan pada akun yang lainnya dalam jumlah yang sama. Rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang tambah modal. Ini yang harus kalian ingat ya nak, rumus persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi: aset, utang, modal, reserve, pendapatan, dan beban. Jadi ini adalah unsur yang paling utama dalam persamaan dasar akuntansi. Kegunaan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadinya transaksi dan mengetahui beberapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode. Jadi kegunaan itu sama dengan dalam suatu perusahaan dengan sama pemerintahan sama ya nak. Konsep persamaan dasar akuntansi pemerintahan adalah dalam sistem akuntansi keuangan daerah atau suatu pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai bentuk penambahan modal dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Adapun beban yang merupakan suatu bentuk penurunan manfaat ekonomi ataupun potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan modal yang berupa pengeluaran, konsumsi, ataupun munculnya suatu kewajiban sebagai akibat adanya transaksi. Jadi itu harus ada namanya konsep dasar akuntansi pemerintahan. Jadi persamaan dasar itu dasar akuntansi perusahaan sama pemerintah itu tidak akan pernah beda, sama adanya harta, ada utang, dan adanya modal. Oke, ini adalah konsep dasarnya. Kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya.
aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Di sisi kiri adalah aset dan di sisi kanan adalah kewajiban dan ekuitas. Sedangkan di sisi debit itu adalah aset dan di sisi kredit itu adalah kewajiban tambah ekuitas. Oke nak, kita harus mengetahui tadi kan namanya aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Itu adalah rumusnya. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas. Contohnya kas, piutang, persediaan, dan aset tetap dan lain-lain. Itu adalah milik aset. Sedangkan kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyesuaiannya itu mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Contohnya kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Kalau dia jangka panjang dia lebih dari 1 tahun, sedangkan kalau dia jangka pendek dia di bawah dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun maksudnya ibu ya nak. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda. Contohnya pendapatan dan beban. Oke, kita masuk ke soal pertama mengenai beban. Membeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar 100.000 rupiah secara tunai, berarti asetnya itu berkurang. Aset berkurang itu masuknya kemana? Ke kas. Kasnya berkurang sebesar 100.000 rupiah dan membeli konsumsi rapat itu sebagai beban. Bebannya itu bertambah, dia menjadi 100.000 rupiah. Oke, kita masuk ke pendapatan. Soal kedua, menerima pendapatan pajak sebesar 100.000 rupiah. Kalau dia menerima namanya pendapatan jasa sebesar 100.000 rupiah, maka kasnya bertambah, akan masuk di aset sebesar 100.000 rupiah. Dan pendapatan dia akan masuk di ekuitas, dia berkurang, pendapatannya bertambah sebesar 100.000 rupiah. Kita masuk ke soal yang selanjutnya adalah aset tetap. Membeli alat komunikasi seharga 10 juta rupiah secara tunai. Kalau kita namanya membeli aset tetap atau alat komunikasi itu termasuk aset tetap, berarti kas kita yang di dalam aset itu akan berkurang sebesar 10 juta rupiah. Dan aset kita untuk membeli alat komunikasi itu adalah aset tetap sebesar 10 juta rupiah akan bertambah sebesar 10 juta rupiah di bagian aset. Jadi di ekuitas dan kewajiban itu tidak akan diisi karena dia membeli alat komunikasi yang termasuk dengan aset tetap. Kita masuk ke dalam aset tetap juga ya nak. Membeli kendaraan beroda 2 seharga 20 juta, telah dibayarkan 10 juta dan sisanya akan dibayarkan seminggu sekali. Kalau dia membeli namanya kendaraan termasuk dengan aset, berarti kalau dia membeli asetnya itu berkurang sebesar 10 juta. Dia kan sudah membeli, berarti dia membayarkan uangnya itu, membayar uang untuk kendaraannya itu 10 juta. Dan untuk harga membeli kendaraannya kan seharga 20 juta, termasuklah berarti aset tetapnya itu bertambah sebanyak 20 juta dan sisanya dibayarkan seminggu sekali, berarti memiliki namanya kewajiban jangka pendek. Jangka pendeknya itu, kewajiban jangka pendeknya itu berarti bertambah sebanyak 10 juta rupiah. Itu saja yang sudah ibu sampaikan ya nak. Semoga bermanfaat untuk kamu. Kerjakan tugas-tugas kamu di rumah dengan baik. Ibu harap kamu selalu sehat terus di rumah, harus tetap semangat dan harus tetap daring di rumah.
Sebelum Ibu akhiri mata pelajaran ini dan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita harus berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.